إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وارحم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك عليك توكلنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, setelah memuji Allah Azza wa Jalla atas limpahan segala nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah masih bangkitkan lagi kita dari kematian yang kecil. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beramal, melanjutkan amal kita demi membawa bekal terbaik sebelum kembali kepada Allah. Maka kehidupan yang Allah berikan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah wujud syukur terbaik atas nikmat yang Allah berikan. Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba yang pandai dalam bersyukur, lalu kemudian mampu menjadi hamba-hamba kebanggaan Allah dan Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berseling salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mempelajari kehidupan, sebaik-baik kehidupan, untuk mencontoh, meniru tahap demi tahap dari bangun tidur hingga tidur kembali segala contoh-contoh baik ataupun disebutnya sunnah-sunnah Nabi, di mana tidak ada cara terbaik untuk mendapatkan ridha Allah melainkan dengan contoh dari Rasulullah. Pun sama halnya, semoga kita mampu meniru, menghidupkan, mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul dianggap sebagai umatnya dan kelak layak serta pantas atas izin Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu kabarnya semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Ceritanya sekarang saya badal dulu, mengganti. Terus temanya tematik aja dulu. Insya Allah pertemuan fikih 2 pekan nanti ke depan setelah jadwal Jumat ini. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang sampai dia menundukkan hawa nafsunya terhadap apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan, apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Redaksinya seperti itu. Mafhumnya, segala perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu ada yang sesuai dengan nafsu kita, ada yang tidak sesuai dengan nafsu. Gimana? Karena saya ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai. Nah, terhadap perintah yang tidak sesuai dengan nafsu kita, kita usahakan tunduk, tetap taat patuh. Bagaimana caranya? Apapun itu, suka tidak suka, kita paksakan diri kita agar tunduk patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Contohnya banyak, perintah-perintah yang sesuai dengan nafsu kita, apa? Tidur, makan, minum, menikah, berkeluarga, punya harta, anak keturunan, peternakan, dan lain-lain. Banyak sekali sesuai dengan keinginan nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati minal dhahabi wal fiddah. Punya emas, punya perak, punya kendaraan, dan lain-lain sesuai dengan nafsu. Namun ada juga di mana perintah-perintah dari Allah tidak sesuai dengan nafsu kita. Namun tetap di sana banyak sekali manfaat. Contoh, apa semua suka bertikai perang? Enggak semuanya suka. Bahkan boleh dibilang Islam cinta damai, gitu. Tapi diwajibkan berperang, walaupun perang itu tidak disukai. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Tidak sesuai dengan nafsu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam. Poinnya di situ. Wa antum la ta'lam. Wa antum la ta'lamun. Segala yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW ketika tidak sesuai dengan nafsu kita, maka kita harus pandang di belakang itu ada faidah, insya Allah yang baik untuk kita. Karena Allah yang paling tahu, Allah yang menciptakan kita dan Allah paling tahu dengan kita. Maka kondisi apapun yang diterima, hati kita lapang atas segala ketetapan yang Allah berikan, atas segala apapun yang Allah takdirkan, insya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu yang mungkin tidak disukai oleh nafsu, yakni kematian, al-maut. Suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul mu'minina aqyas?" Siapakah orang mukmin yang cerdas wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh beliau dengan sabdanya, "Aktsaruhum lil mauti isti'dadan." Orang yang cerdas bagi Allah, bagi Rasulullah, bukan yang gelarnya tinggi, yang ilmunya banyak, yang hafal Quran, hafal ribuan hadis, bukan. Orang yang cerdas bagi Allah dan Rasul adalah aktsaruhum lil mauti isti'dadan. Yang paling banyak persiapan untuk kematiannya. Kita ini hidup untuk apa, Pak? Di dunia dan untuk mati. Ya, insyaallah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kok mauta dulu padahal kita hidup dulu? Gimana tuh? Yang Allah anggap itu ya kematian pertama ini nanti. Lepas itu kita akan hidup selamanya, wal hayata. Lalu kita akan ditimbang. Hidup yang sekarang kita harus betul-betul
bersungguh-sungguh dalam menyiapkan amal soleh kita. Itulah orang-orang yang cerdas. Bahkan dalam keterangan lain, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Karena dunia bukan tempat melampiaskan nafsu. Karena dunia tempatnya untuk belenggu sijnul mukmin dalam keterangan ulama. Penjara, apa-apa terbatas, dibatasi. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas setelah dia menahan nafsunya, dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas. Wal jahilu man dhalla wattaba'a hawah. Dan orang yang jahil, yang bodoh adalah yang dia tersesat dan mengikuti hawa nafsunya. Tersesat dalam arti tidak berpegang teguh pada pedoman. Lepas itu dia mengikuti hawa nafsunya sekehendak sesuai apa yang dia inginkan. Nauzubillah, sama nauzubillah. Maka mari kita menjadi orang-orang yang cerdas. Ambillah waktu setiap harinya, sesaat, semenit, 2 menit, untuk memikirkan kematian. Apa yang kita persiapkan, apa yang harus kita cari di dunia ini. Lalu kemudian memikirkan bagaimana kematian kita. Apakah kita mampu mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah? Apakah lisan kita mampu dengan mudah, lantang, jelas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Saat ini mudah, namun ternyata yang dikeluarkan lidah di akhir adalah apa yang ada dalam hati, dalam kehidupan sehari-hari. Di hati condongnya pada dunia, sibuknya urusan dunia, maka di akhir hayat yang keluar pun urusan dunia. Wallahi berat. Dan itu peperangan terakhir dengan setan. Ya, dia akan sungguh-sungguh menggoda, merayu dari atas, bawah, depan, belakang untuk melalaikan akhir hayat seseorang dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka perlu berusaha terus memperbaiki iman, takwa, dan ibadah kita agar di akhir hayat kita mampu. Pikirkan, kita dilucuti pakaiannya sama keluarga, kita dimandikan, dikafani. Pernah mikirin gitu? Renung gitu. Lalu digotong. Alhamdulillah, tadi kita sholat di belakang imam. Nanti ada waktunya kita sholat berbaring depan imam. Ya Allah, renung ya, tadi gotong ramai-ramai, diletakkan di liang lahat, ditimbun, ditinggal. Orang hanya sesaat sedihnya, lepas itu lupa. Maka orang yang bodoh adalah dia menghadiri pemakaman tadi, tapi dia tidak mampu mengambil pelajaran. Menghadiri pemakaman, baik keluarga maupun saudara maupun kerabat, namun dia tidak mengambil pelajaran. Yang padahal jelas kafa bil mauti mau'idhah wa'idhah. Cukuplah kematian sebagai penasehat yang keras bagi kita agar kita paham bahwa kita akan menyusul. Renungkan kematian kita, persiapkan dengan baik sehingga kita akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Maka seorang yang gemar mengambil waktu untuk mengingat kematiannya,
dia akan mendapatkan hatinya hidup, hatinya lapang, cerah, bercahaya. Apa itu maksudnya? Hatinya akan plong, lega, lapang, dan tidak ada yang menjadikan dirinya bergantung pada dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Tidak ada di hati rasa kemelekatan dunia di dalamnya. Jika di hati ada rasa memiliki, aku punya rumah, aku punya kendaraan, aku punya dan macam-macam banyak. Aku memiliki. Nah, itu belajar pelan-pelan dikikis. Dengan adanya kita akan dimatikan oleh Allah. Semua titipan, semuanya amanah, semuanya harus kita sesuaikan porsinya di hati. Jangan sampai itu melekat, dan akhirnya ketika melekat tidak mau dipisahkan. Ya betul. Ketika mau datang, masih gandul. Itu tanah saya di sana masih belum, rumah saya belum laku dijual, dan lain-lain. Ya Allah, di sini agar lapang, hatinya biar hidup. Maka manfaat dari mengingat kematian tadi, hati akan betul-betul hidup. Nah, ketika hati hidup, seorang akan menjadi giat, rajin dalam beribadah, dan akan hadir khusyuk, akan hadir kekhusyuan dalam beribadah. Firman Allah Azza wa Jalla, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sering ngaji Al-Baqarah awal-awal seperempat pertama. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah. Cari tolong kepada Allah dengan sabar dan salat itu memang susah. Lakabiratun. Gak mudah orang yang mau sabar, dan gak mudah juga orang yang mau menjaga salatnya dalam meminta pertolongan. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Siapa itu? Gimana khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang mereka yakin, percaya, dan membayangkan ketika pertemuan dengan Rabb-nya, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kembali lagi, semuanya akan kembalikan kepada Allah. Al-Baqarah dibaca hatamin, baca juga terjemahannya, penting, renungi pelan-pelan. Nah, orang yang mengingat kematiannya, hatinya menjadi hidup, dia akan gemar beramal saleh. Dalam beramal saleh, ibadahnya dia akan khusyuk, karena dia tahu akan bertemu dengan Allah. Merasa ibadahnya adalah mungkin yang terakhir kali, dan berharap beribadah saat itu dia wafat dalam keadaan baik, insya Allah. Dia akan menghadirkan ibadah sebaik-baiknya, sekonsentrasi mungkin, fokus, tidak mikirin apapun. Inilah khusyuk, ya, yakin akan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan ibadah dia ringan, penuh dengan keridhaan. Wujuh yauma idzin na'imah. Ada seorang atau kelompok yang kumpul di hari itu kiamat, wajahnya semuanya berseri-seri bahagia, mendapatkan nikmat dari Allah. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Karena dulu berusahanya, ikhtiarnya, beribadahnya di dunia penuh dengan
ridho, nggak ada rasa keberatan, nggak ada rasa males untuk beribadah. Masya Allah. Bisa ya? Ya Allah, aku senang ibadah. Apapun itu. Ketika ada perintah, ada contoh, tinggal niat yang lurus, saya senang beribadah kepada Allah. Sehingga nanti hatinya, Masya Allah, semakin baik. Ingat dengan akhirat, kampung kita kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Ya. Namun sebaliknya, orang yang dia enggan mengingat kematian, hatinya akan keras, batu, hitam, tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan. Telinganya tertutup, mata pandangannya tertutup, hatinya terkunci, tidak bisa menerima petunjuk. Dan pada akhirnya berdampak apa? Malaslah dia dalam beribadah. Jangankan untuk menghafal Quran, membacanya pun berat, malas, panas, ngantuk langsung hawanya. Jangan untuk sholat, ketemu air wudhu saja ingin merinding, menggigil. Nah ini, ya. Jangankan bersedekah, berbagi pada keluarga pun pelit. Ini, ya. Enggan untuk beribadah, malas, berat. Ketika melaksanakannya pun terpaksa. Dan ada tujuan, biar dinilai orang, dipandang, dan seterusnya. Ya Allah, semoga hati kita bisa dihidupkan oleh Allah. Amin, amin ya Allah. Dampak lain ketika hati dihidupkan, karena mengingat kematiannya, sering mengingat, memutus segala kenikmatan dunia, adalah dia akan mampu mudah untuk bertaubat. Nah, serajin-rajinnya manusia beribadah, yang namanya manusia mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan supen, lupa, adalah kondisi dia bermaksiat. Tapi ketika dia bermaksiat, segera buru-buru tergesa-gesa untuk bertaubat, minta ampun. Dalam firman Allah Ta'ala sampaikan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan jika seorang hamba melakukan dosa, fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak Allah sukai, yang Allah benci, au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, dia buru-buru mengingat Allah, segera dia. Wajar, manusiawi. Tapi Allah suka sekali untuk orang-orang yang segera bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta sekali dengan orang-orang yang bertaubat. Kalau doa setelah wudu apa? Allahumma ja'alni, setelah syahadat, minat tawwabin. Allah jadikan saya sebagai golongan yang gemar untuk bertaubat atas dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Itu penting. Waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin.
Setelah ibadah doa, setelah baca Quran doa, setelah sholat doa, panjatkan kepada Allah, minta sama Allah. Kembali lagi, dia akan segera bertaubat. Fastaghfaru lidzunubihim, dia akan mohon ampun atas dosa yang dia lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, itu indahnya. Lalu siapa memang yang mampu mengampuni dosa-dosa hamba kecuali hanya Allah saja. Allah yang mampu mengampuni. Karena dia tahu kepada siapa harus minta ampun, maka dia mohon ampun kepada Allah. Dan ciri taubat yang benar, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak akan kembali melakukan dosa yang sama. Ini ciri taubat, Pak Ibu. Ciri taubat yang diterima nasuha, dia tahu tidak akan kembali lagi terjerembab kepada lubang dosa yang sama. Karena dia tahu betapa hinanya itu. Dia nggak akan lagi-lagi ulangi. Kapok ya Allah. Makasih ya Allah, masih Engkau tegur untuk segera bertaubat ya Allah. Terima kasih ya Allah, masih bimbing saya ya Allah. Itu indah. Beda dengan otak orang-orang yang dia hatinya keras membatu, enggan mengingat kematiannya, hari-hari bermaksiat, dicabut di hatinya, ingin bertaubat. Dan hakikatnya itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba tersebut. Merasa usianya panjang, kematian nggak enak buat nafsu. Nafsu inginnya apa? Usia panjang, berlimpahan, ya, bergelimangan, harta istri banyak, kan pengennya begitu nafsu. Nggak mau mati pokoknya, nggak mau pisah. Maka dia terus maksiat, dosa terus, jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan kabar buruknya Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika satu kaum, satu hamba yang dia lupa dari peringatan-peringatan Allah, nggak mau diingatkan, nggak mau kembali kepada Allah, apa yang Allah lakukan? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah bukakan baginya pintu-pintu dunia dari segala penjuru. Dosen saya pernah ngetes, Pak. Coba, saya nggak mau ingat sama Allah, nggak sholat, jauh dari masjid, bahkan nggak pernah lagi amal-amal soleh, dah belas, jadi fasik sefasik-fasiknya. Alhamdulillah dia selamat, masih ada umur, tapi nyata memang kerjaan, jobnya tambah, bisnisnya tambah untung. Ini merinding deh. Nauzubillah. Kalau mau nantang dunia begitu caranya, jauh dari Allah. Karena firman Allah seperti itu, bukti, terbukti. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu, ketika dia bahagia, senang dengan apa yang didapat, akhadnahum baghtah, saya binasakan dengan tiba-tiba, belum sempat menikmati, tahu-tahu hilang, habis. Nauzubillah.
faidahum mublisun, sedangkan kondisi dia sedang lupa, terlalaikan dengan dunia. Ini jangan sampai ya Allah. Ini akibat dari tidak cerdas, cari dunia terus, halal haram sikat semuanya. Maka penting untuk mengingat kematian yang menjadikan hati kita hidup dengan gemar beramal saleh, segala bertaubat ketika berdosa. Yang terakhir, manfaat dari hati yang hidup karena mengingat kematian, dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang qanaah, penuh dengan kerinduan dan rasa cukup, nggak neko-neko kehidupan ini. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Sungguh beruntung orang yang dia sudah berislam, udah cukup Pak Islam, nikmat banget ini, luar biasa nggih. Jaminan surga bukan? Jaminan. Wallahi. Ya. Dalam hadis pernah dengar Pak, ada syafaat hanya teruntuk orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah walaupun satu kali dalam hidupnya. Besok dapat. Nah, kita insya Allah. Maka bersyukur sekali, jaga itu Islam iman ketika Allah masih pilih kita sebagai orang yang percaya, beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, aslam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki secara kebutuhan Allah tutupi, Allah cukupi, insya Allah. Bersyukur sekali. Wa qanna'ahu Allah bima atahu, dan hatinya menerima dengan lapang atas pemberian dari Allah. Orang yang ingat mati kira-kira ganduli banget? Enggak. Yang akan lepas, enak. Semuanya titipan, semua fasilitas yang Allah berikan yang melekat pada kita titipan. Ridho ya gampang. Mau diambil kapanpun monggo ya Allah, asal engkau nggak marah. Ini Nabi. Nabi ketika habis diusir dari Taif, Bapak Ibu, berdarah-darah, apa kata-kata yang keluar dari beliau? Masya Allah. Ya Allah, kemana lagi saya mau diantar untuk berdakwah? Terserah. Kepada yang jauh terus nanti saya diusir lagi, atau kepada kerabat saya yang nanti saya dikucilkan, dicaci maki dan seterusnya, terserah. Illam takun aliyya ghadabun fala ubali, kata Nabi. Selagi kau nggak marah sama saya nggak peduli ya Allah. Mau saya dicabik-cabik, saya dibunuh, saya diancam, terserah. Yang penting kau nggak marah ya Allah. Masya Allah. Ridho, ikhlas, hatinya lapang, qanaah, nggak gandul sama dunia, malah rindu pertemuan dengan Allah. Oh, setiap habis sholat kah, atau setiap akhir malam kah, kita ingat kematian yang menjadikan hati hidup, yang itu bisa menyemangati ibadah kita. Ingat mati itu benteng dari dosa Pak. Lumayan lah, nilep uang sekian, korupsi, mau nilep baru masukin saku mati, gimana ya? Benteng. Maka orang-orang yang bermaksiat, dia tidak senang ingat kematian, lupa, nggak mau ingat kematian itu. Yang padahal
itu bisa menjadi benteng bagi kita dari berbuat dosa yang membuat Allah Ta'ala murka, marah sama kita. Allah, ya. Nah itu. Lalu sebaliknya, orang yang enggan mengingat kematian menjadikan hatinya batu keras, dan dampaknya dia akan tamak kepada dunia. Betul-betul dunia karahiyatul maut, wahan, penyakit akhir zaman kata Nabi. Cinta sama dunia, saking cintanya nggak mau pisah, akhirnya nggak mau mati, nggak mau diwafatkan oleh Allah, nggak mau pisah dari dunia. Tamak, merasa nggak cukup, udah untung semiliar, terus lagi, gimana caranya? Terus lagi, ya Allah, sampai apa? Sampai tanah nanti yang akan memuaskan nafsunya, kematian itu ditimbunlah dia dengan segala hasrat keinginannya, ditimbun. Itu yang mengakhiri tamak daripada dunianya nanti. Ya Allah, semoga Kau menjadikan hati kita semakin hidup, semakin melek terhadap kampung akhirat. Ya Allah, kehidupan kita di atas kubur, artinya masuknya masih hidup di atas tanah, itu bisa jadi lebih pendek daripada hidup kita di barzakh. Ya. Hidup dunia berapa sih mentoknya? 60-70 lah. Sedangkan di kubur bisa ratusan, ribuan tahun. Sebentar saja. Taat sama Allah sebentar saja. Sampai kapan? Sampai wafat. Yang enaknya wafat itu rahasia. Kita divonis dokter, Pak Fulan, ini penyakitnya kronis, Pak. Mohon maaf. Kayaknya mungkin umur tinggal 1 pekan, Pak. Percaya nggak tuh? Percaya. Maka dia ngapain? Kalau ingat dengan kematiannya, hatinya hidup, harusnya, ya Allah, saya mau ibadah terus. Saya mau haji lah, kalau kesempatannya haji bulannya, atau umrah lah. Saya pengen wafat di Masjidil Haram atau Nabawi, itu kan. Tapi kalau orang yang dia takut dengan mati, gimana Pak? Dia keluarkan semua hartanya untuk bisa sembuh. Iya betul. Cari rumah sakit mana, cari dokter spesialis siapapun yang bisa menyembuhkan saya dari sakit ini. Alhamdulillah. Allah bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan dimatikan. Percaya apa sering lupa? Jujur aja. Ya, kadang sering lupa. Yang seharusnya lebih percaya dengan kata-kata Allah, firman Allah daripada vonisnya kata-kata dokter. Misal, ya Allah, nikmat Bang kalau ingat-ingat dengan itu. Makin sungguh-sungguh. Kalau berbuat dosa segera bertaubat. Hatinya tuh lapang, nggak neko-neko sama dunia, nggak macem-macem. Makan apa adanya, ya Allah, makasih ya Allah, nikmat banget. Harganya jutaan dengan harga 3.000 ponggol, udah masuk lewat tenggorokan ya sama aja. Hanya rasa cuma di lidah saja, lebihnya sama. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dicari? Perjalanan akhirat jauh, lama, butuh bekal yang banyak, luar biasa.
Jangankan akhirat, Bapak Ibu. Perjalanan kita antar kota saja, Masya Allah, bekalnya kan, persiapan uangnya, pakaiannya, pangannya, apalagi itu pikirin lagi. Masih yakin saya bisa balik lagi, saya mau bawa oleh-oleh, bayangin. Atau oleh-oleh mau berangkatnya juga ngasih kepada sana milih. Itu persiapan luar biasa, matang dipikirkan perhitungannya. Maka perjalanan akhiratnya jauh pun perlu bekalnya banyak. Maka Nabi SAW ketika menemui sahabatnya yang tertawa bahak-bahak lagi kumpul, lagi kongkong, boleh nggak apa-apa, cuman diingatkan sama Nabi, seandainya engkau tahu dengan apa yang aku tahu, seandainya engkau tahu dengan apa yang aku tahu, kata Nabi, labaqaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Demi Allah, engkau akan banyak-banyak menangis dan sedikit tertawa. Masya Allah. Tertawa boleh, tapi sedikit saja lah. Ingat dengan kematian kita. Persiapan matang-matang. Ini yang menjadi tolak ukur Bapak Ibu. Insya Allah. Mari kita jaga hati kita agar tetap hidup. Ambil waktu sesaat, semenit, 2 menit, ba'da sholah kah, atau sepertiga akhir malam, atau menjelang kita tidur. Bayangkan Pak, bablas, nggak ada yang tahu Pak, nggak ada yang tahu umur. Maka dia persiapan sebelum tidurnya, wudunya diperbaiki, adab-adab tidurnya maksimal, baca doa, baca surat, ya, Al-Mulk yang memberi syafaat di kubur. Diakhiri dengan syahadat, misalkan bersangka baik kepada Allah, mengampuni semua kesalahan kaum muslimin dan minta ampun dengan dosa-dosa yang kita lakukan kepada kaum muslimin. Ya Allah, tidur lapang, ya Allah, diambil tidur, ya Allah, nikmat. Ya, ketika bangkit ingat langsung, ya Allah, alhamdulillah masih hidup, ya Allah. Sungguh-sungguh nih, segera ambil wudhu, sholat, qiyamul lailnya kuati, nangis minta sama Allah. Nggak ada yang tahu umur. Begitulah nikmatnya daripada menjadi orang-orang yang cerdas, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Semoga kita mampu menjadi golongan orang-orang yang cerdas dengan mengingat kematian kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Biadanya inilah ya, sedikit saja untuk pertemuan kali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah semangat jiwa kita, iman takwa kita. Ya, perbaiki iman takwa ya dengan salah satunya seperti ini, dengan bermajlis. Ya, lalu ingat, yang terpenting sampaikan juga kepada yang belum hadir. Ya, sampaikan kepada yang belum hadir. Karena ini bagian dari dakwah kita juga. Semuanya berkewajiban untuk menyampaikan, bukan hanya yang di depan. Semuanya. Karena kita ingin menjadi umat yang terbaik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mengingatkan. Bukan fastabiqul khairat, Pak. Kalau sesama muslim bukan berlomba kebaikan. Karena ayat fastabiqul khairat turun ketika harus berlomba dengan orang kafir. Orang kafir sedekah nggak Pak? Infak nggak mereka? Infak 10% Pak. Udah. Kalau kita paling berapa? Sangat. Nah, ayatnya gitu. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir berinfak, tapi infaknya untuk melencengkan manusia dari jalan Allah. Maka orang beriman harus lebih getol lagi, lebih semangat lagi dalam berinfak. Mereka beribadahnya luar biasa Pak, kita harus lebih lagi. Fastabiqul khairat.
Karena itu ya memang baik, itu kebaikan-kebaikan, dan orang Islam, orang beriman harus lebih baik karena dia tahu beribadahnya kepada siapa dan dia akan mendapatkan balasannya. Kalau sesama muslim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan mau soleh sendirian. Ingat saudara kita, ajak, gandeng kalau perlu. Ini orang-orang yang mengamalkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ini kewajiban sesama muslim. Malah itu yang harus dikuatkan, bukan ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bukan tolong menolongnya dalam hal dosa dan permusuhan. Malah dukung banget kalau ada yang lagi bertikai, ya emang mau ngejai gue, malah orang jadi apik sabar unyam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan sampai hatinya seperti itu. Hatinya lapangin, kita mau mati, yuk baik-baikan. Kita mau mati, yuk kita ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khair ahsanal jazaa. Tidak lain tidak bukan apa yang kami sampaikan untuk saya pribadi, karena telinga saya lebih dekat dengan lidah saya secara khusus, dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir dan kepada yang di rumah mungkin menyimak dari rumah, dan khusus untuk semua yang hadir agar menyampaikan pesan ini kepada yang belum hadir. Barakallahu fikum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dikembalikan kepada wajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada minuman untuk kita di pagi Jumat ini. Amin. Sudah selesai semuanya. Amin. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyisihkan rezekinya kemudian untuk pengadaan pondoknya. Amin. Mudah-mudahan Allah menghitung untuk amal ibadah, dan amal ini akan dicatat oleh Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila berbagi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.